Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman ya. Jadi good news banget untuk XRP, dan ya sebenarnya nggak cuma XRP sih, tapi ke market crypto overall juga ini good banget gitu ya. So ya, jadi tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk newsnya dulu, baru Bitcoin, baru ke technical XRP ya guys. Nah di sini ada istilahnya, nah ini pernyataan teman-teman ya dari Miles Deutscher ya. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa baca juga ya pernyataannya nih, XRP itu sudah ya dinyatakan resmi sama hakim di US itu kalau misalkan XRP itu bukanlah sebuah sekuritas teman-teman. Nih di sini ini bukan cuman kemenangan besar untuk XRP, tapi juga untuk kripto komunitas secara keseluruhan nih teman-teman ya. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu setelah beberapa tahun kasusnya ini ngalor ngidul ya, di pending nanti akhirnya teman-teman ya. Akhirnya tadi per 13 Juli ya XRP dinyatakan bukan sekuritas. Dan ya di sini juga kalau misalkan kita lihat dari Twitter, CEO dari si Ripple ya XRP, di sini memang dia udah jelasin panjang lebar ya. Kemudian di sini tweetnya terakhir dia balas ini atau terakhir dia tulis lah ya, ini mulai planning untuk party yang proper lah ya. Jadi memang ini udah bersiap untuk kedepannya. XRP udah bisa dikatakan lebih mulus lah jalannya, apalagi nanti menjelang next bull run gitu ya. Jadi dia udah bisa terbang bebas lah, kurang lebih seperti itu. Karena kemana-mana kan ketahan karena kasus, karena ini, karena itu gitu kan. Dan ya di sini kita bisa lihat juga dari Coinbase dan ya beberapa exchange yang sudah mendelisting XRP beberapa saat yang lalu. Ini juga udah bau-bau atau sinyal-sinyalnya kuat untuk mereka akan relisting kembali, karena memang sudah ada pernyataan resmi kalau misalkan XRP itu bukanlah sebuah sekuritas. Nah ini bisa menjadikan another good news, bahkan bener-bener good banget gitu ya untuk XRP. Kalau misalkan kita lihat dari istilahnya newsnya seperti ini, harganya bakalan bisa aja nanti akhirnya memang dia visit lagi ke ATH-nya, who knows teman-teman. Tapi kalau misalkan ditanya kapan, tanggal berapa, jam berapa, ya nggak ada yang tahu. Tapi ini merupakan sebuah sign yang benar-benar positif untuk XRP khususnya ya, dari istilahnya CEO-nya, kemudian dari persidangan, dan juga terakhir ini dari beberapa exchange yang bisa dikatakan lumayan besar juga, seperti ada Coinbase, Gemini, dan lain sebagainya. Itu berencana akan relisting kembali XRP. Jadi prepare ya teman-teman untuk teman-teman sekalian untuk kedepannya. Hopefully XRP itu makin to the moon, dan who knows apakah memang dalam waktu dekat dia akan visit ke $1. Bahkan semalam itu ke 0,96 dolar ya, hampir $1 teman-teman. Gila, bayangin pumpnya itu 100% lebih ya, dari sekitar 0,5 dolar sekian gitu ya ke $1. Mantep banget kan. Oke, jadi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin-nya. Jadi Bitcoin akhirnya dia closing candle tertingginya di sekitar 31.400 dolar. Ya ini tertinggi semenjak dia masukin fase sideways, atau kalau misalkan kita lihat ini terakhir kali area itu divisit ini pada Juni 2022. Dan ini divisit kembali di Juli 2023. Kurang lebih memakan waktu 1 tahun 1 bulan teman-teman, sehingga akhirnya benar-benar mampu divisit, dan ini closing candle tertingginya kembali semenjak masa bear di pertengahan Juni ya, di pertengahan Juni 2022 sampai per hari ini. Nah kalau misalkan ini yang kita lihat masih sama pembahasan seperti kemarin, at least untuk kita mau lihat Bitcoin the next targetnya itu mampu ke 35.000, 36.000, at least ini dulu yang harus mampu di reclaim area 32.000 dolar untuk lebih confirm lagi untuk si XRP ini, Bitcoin ya, XRP terus melanjutkan penguatannya, target ke 35 sampai 36.000 dolar. Nah kalau misalkan kita lihat secara daily, at least kalau misalkan teman-teman mau lihat, oke, kalau secara daily target dia untuk yang namanya koreksi dulu gitu ya, ke kisaran berapa, ini kita bisa pantau lebih detail ke time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 jam ya teman-teman sekalian, ke time frame 1 jam. Ini adalah pembahasan kita kemarin ketika memang dia ini ada potensi untuk mendapatkan rejection di antara dua area resisten ini ya. Area pertama ini dibablas dengan tidak sulit gitu ya, kita bisa lihat. Dan progresnya di sini dia bikin candle panjang, dan ya dia visit ke area ini. Kita bisa lihat di sini penguatan, dia bikin candle, kemudian dia another rejection, dan ya kita bisa lihat nih red candle visit ke kisaran box merah ini ya. Kemudian lanjut mantul lagi ya. Jadi istilahnya naik
ya. Kemudian di sini reject turun untuk retracement aja, kemudian untuk lanjut naik lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk posisi untuk si Bitcoin posisi saat ini ya, untuk area terdekat masih sama di sini. Nih di sini. Secara time frame 1 jam di sekitar $31.000, di mana itu juga ada MA 134, dan sebelumnya pun ini saya geser aja dulu teman-teman. Sebelumnya pun di sini ini menjadi area resistant become support, potential support gitu ya. Jadi bisa di prepare kalau memang akhirnya nanti si Bitcoin dari sini mendapatkan another rejection, maybe ini bisa kita ekspektasikan menjadi area target koreksinya di sekitar $31.000, dan lebih bawahnya lagi di sekitar berapa bro? Lebih bawahnya lagi di sekitar area ini. Nah, di sini. Ya, ini di 30.700 sampai 30.776 dolar ya. Jadi buat teman-teman yang nanyain untuk area target koreksi si XR Bitcoin, bisa diperhatikan dua area pantauan ini, box merah ini. Kemudian resist kuatnya itu masih sama di sekitar 30, ini high-nya itu di 31.800 sampai di 32.170-an dolar ya. Namun kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil seperti time frame 15 menitnya, secara overall memang dia ini masih bergerak di atas MA 21 dan 34-nya ya. Tinggal kita perhatikan aja apakah memang dari area sini, ketika memang dia akhirnya sudah terbreakdown ya, untuk pertama kalinya terbreakdown dari MA 2134 time frame 15 menit, maka kita bisa prepare untuk another correction, retest lagi ke kisaran dua area ini, area yang terdekat ya. Baru nanti dipantau untuk dua area ini apakah mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan atau tidak dari pergerakan si Bitcoin ya. Jadi palingan itu dulu teman-teman untuk pembahasannya. Kalau misalkan kita melihat untuk another skenario-nya, untuk good skenario-nya, dia bisa kita hubungkan juga seperti ini ya, sebuah trendline resistant aja kita bisa hubungkan seperti ini, trendline resistant. Kemudian di sini juga kita bisa hubungkan menjadi sebuah another trendline di sini tuh ya. Kita bisa lihat kena touch beberapa kali, kita hubungkan di sini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan di sini dia mendapatkan another rejection lagi, ya maybe kita bisa ekspektasikan dia visit di sekitar di antara dua range area ini, menjadi area yang ideal lah untuk si Bitcoinnya ya. Kemudian kita akan bahas untuk si XRP dulu secara daily time frame. Nah, secara daily overall dia bahkan ngepump ya sampai 0,94, kalau di future tuh 0,96 dolar gitu ya, hampir $1 lah. Ini kalau kita lihat di secara daily di Binance, dia visit ke highest di pada pergerakan ini tuh ya. Kita bisa lihat sebelumnya nih mendapatkan rejection, ini juga rejection gitu ya. Kemudian di sini visit juga another rejection terjadi. Ini di sekitar 0,88 sampai 0,95 dolar lah ya. Jadi next target buat yang nanyain, kalau misalkan lihat secara daily pantauan resistannya itu kan pertama, lalu ini yang kedua ya, ini di sekitar $1 sampai 1,075 dolar. Kemudian next lagi itu di sekitar area ini di sini ya. Ini tuh di sekitar 1,29 sampai 1,408 dolar. Buat yang nanya-nanyain untuk beberapa next area target resistannya, bahkan di swing high pada pergerakan 2021-nya di sini. Ini di sini. Ini tuh di sekitar 1,8 sampai 1,9 dolar, sekitar area itu. Untuk yang nanyain, walaupun memang kita bisa lihat nantinya progresnya untuk beberapa resisten yang lebih minor, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat area ini kan udah mampu di break nih, beberapa resistennya yang sempat saya bahas ya, itu di sekitar 0,54 sekian sampai 0,63 dolar nih. Dua box merah ini udah mampu di break sama si XRP secara daily. Kalau misalkan kita lihat gunakan bantuan kakek Fibo dari swing low terakhir ke swing high terakhirnya ya, kita bisa lihat beberapa potensi areanya ya. Yang pertama pasti di retracement 0,3 itu di sekitar 0,75, kemudian di 0,69 itu di retracement 0,5%-nya, dan di retracement 0,6 itu di sekitar 0,6362 dolar. Jadi bisa di prepare sekali lagi untuk beberapa area ini untuk si XRP terlebih ya secara daily time frame-nya. Jadi kalau memang si XRP ini mendapatkan rejection di sini secara korektif gitu ya, bertahap dari retracement aja, ini bisa menjadi salah satu opportunity buat teman-teman mungkin yang ketinggalan dan mau buyback lagi, bisa pertimbangkan beberapa area ini. Kemudian kalau misalkan dia break dari patternnya dari low time frame, kemudian bisa visit lagi ke next target atau bahkan di atas $1. Jadi balik lagi yang nanyain untuk area target koreksi, ini beberapa area kunci ya yang bisa diperhatikan untuk si XRP, at least di sekitar 0,69 sampai 0,75 dolar itu menjadi range terdekatnya, dimana itu menjadi retracement 0,5 sampai 0,3 nya. Biasanya kalau pergerakan sebuah koin itu cenderung benar-benar
strong banget, ya dia cuman visit ke dua area itu aja sebelum dia lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan sedalam-dalamnya, mengingat kripto itu lebih volatile, ya kita bisa lihat untuk ke lapis paling bawah itu di retracement 0,6% untuk si XRP secara daily time frame-nya. Ya, jadi palingan itu untuk update Bitcoin dan juga XRP, hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sama profit.